Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita lanjutkan berkaitan dengan penelusuran kasus dan upaya penyelesaian kasus di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Berkaitan dengan hal ini, kami sudah menyampaikan kepada Ibu Sukowati Suudi, ya, Ibu Sukowati Suudi selaku bendahara daripada gaji terkait upaya penyelesaian kasus rekayasa perceraian bermasalah dengan Indah Wayu Widiawati. Jadi perceraiannya itu merupakan rekayasa perceraian. Kami mohon menjadi perhatian dan agendanya agar segera tidak berlarut-larut dan diselesaikan, bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Bupati waktu itu, saya secara tertutup sudah menyampaikan seluruh draft dan adendum agar supaya menyelesaikan administrasi kependudukan, menyelesaikan urusan keuangan dan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, bahwa melalui surat ini sah sebagai bahan acuan penagihan hak bersama dengan Dinas Pendidikan dan saya kepada yang berkaitan dalam perkara ini, yaitu Saudari Wiwi. Maka demikian kita sampaikan. Instruksi dari Bapak Arianto secara lisan dulu melalui koordinator Dinas Tambak Romo permohonan agar permasalahan berkaitan dengan Saudara IWW untuk dapat secepatnya diselesaikan secara administratif birokrasi, ya, berkaitan dengan upaya penyelesaian kekeluargaan agar tidak berlarut-larut karena terkait dengan pelayanan publik, bahwa dengan ini Saudara Sholih Gulati sudah bersubkoordinasi dengan BKD, Kesbang Pol, Kesbang Linmas, Kepolisian, Kejaksaan, dan semua normatif agar diselesaikan di tingkat koordinator dulu, yaitu melalui Saudara Muhammad Sutopo Seki bendaranya, bahwa agar diperhitungkan pembagian sepertiga al-azhar tersebut selaku insentif tunjangan suami dan berbagai beban tanggungan utang lainnya, tanggung jawabnya sebagai suami sah sebelum putusan PA, agar melalui koordinator pendidikan Tambak Romo bertanggung jawab dalam penyampaiannya, penyelewengan, penyerobotan, ya, penggelapannya yang dilakukan oleh oknum tersebut. Selanjutnya kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, Ceki, saya melaporkan Saudara Musuk Ahmad Sutopo untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian administratif dan mediasi terkait penyaluran insentif sebagaimana MOU yang sudah disampaikan secara lisan, bahwa tunjangan suami yang dikriminalisasi ditelantarkan oleh Saudari IWW menjadi tanggung jawab bersama dengan Reskrim yang kabur dari rumah dengan cara persekusi dan penelantaran, penipuan, manipulasi, ingkar janji, dan rekayasa kasus berjaring lainnya. Laporan ini final. Lalu saya juga kepada SPKT, saya melaporkan dugaan hate speech, penghinaan melalui medsos yang dialihkan kepada saya melalui akun Aryo Singgih ini, ya, Aryo S atau Aryos Cafe. Maka kita menindaklanjuti akun atau pemilik akun tersebut sesuai dengan UU ITE dan undang-undang yang berlaku terkait dengan penghinaan kepada kami. Alternatif penanganan yaitu satu, kita juga sudah menyampaikan adanya aduan kepada Lidik 3 Polres Pati, yaitu menyampaikan Saudara IWW dengan aduan penelantaran berlarut meninggalkan rumah secara bertahun-tahun sejak mulai hari 2011 sampai dengan sekarang, tidak mau mengadakan putus kontak dan komunikasi untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri dan atau jandanya.
Pelaku melakukan serangkaian skandal kasus guna untuk menyelekakan dan menelantarkan para korban, dan kasus-kasus sengaja dibuat oleh pelaku sendiri. Pertama, semenjak menikah memang ada indikasi kelakuan tidak baik dan melakukan serangkaian pencurian, penipuan, perampasan, dan penggelapan. Pelaku melakukan berbagai cek penutang-utang dengan tanggungan suaminya dengan cara menggadaikan barang-barang sertifikat milik korban untuk keuntungannya sendiri, dan setelah kegiatan tercapai, yang bersangkutan melarikan diri dari rumah korban. Yang kedua adalah pelaku tersangka menggelapkan uang 110 juta dengan merampas, membawa lari surat-surat berharga dengan modus rekayasa bohong, konspirasi, membuat persepsi seolah-olah terjadi KDRT Vaide, ya, membuat persepsi, berkonspirasi, ya, membuat persepsi seolah-olah terjadi KDRT dengan alibi melarikan diri untuk menelantarkan suaminya dengan sengaja. Klarifikasi tertulis yaitu mengandung misi dalam melaporkan saudari WW adalah agar supremasi hukum di Indonesia segera ditegakkan, dengan keterangan kami sebagai berikut bahwa sekira pada tahun 2011 bulan 11, ya, sampai dengan 2 Februari 2012 2 kali aksiden persis terjadian di Blora terjadi, yaitu di Tambak Romo, di mana IWW menipu daya suaminya, keluarga suaminya, untuk menggelontorkan sejumlah uang jaminan untuk dirinya, mulai menyekolahkan, menguliahkan, bahkan sampai menjadi PNS. Di angkatan tahun 2010 pada 2011 berubah perangai, kabur dari rumah suaminya, mulai hidup kumpul kebo dengan oknum anggota polisi berada di wilayah Pati Selatan. Merasa mendapatkan backingan anggota Polres tersebut, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudari Wiwi dijalankan secara masif dan korbannya sangat banyak, terutama adalah orang dalam dan orang dekat. Kejadian awal saudari Wiwi diajak pengajian oleh suaminya di Mojolawaran Gabus, ya, silaturahmi, kronologi ini halal bihalal. Sehabis silaturahmi ke rumah Mohit, sepulang dari acara itu IWW dihadang, dibawa kabur oleh oknum anggota tersebut dan putus kontak dengan suaminya sejak kejadian 2011 sampai 2020. Bahwa dua saudara Indah Wayudiawati merupakan guru SD negeri Tambak Romo 3 terlampir dalam surat laporan, yaitu SK 813-582-2010, bahwa saudari WW sangat pintar, ya, sangat licin, bermain watak, membuat persepsi bahwa suaminya menderita gangguan mental dan mertuanya sakit-sakitan sehingga keberatan tinggal dengan suami, sehingga memutuskan kabur dari rumah dengan menguras, merampok seluruh aset keluarga suaminya dengan cara menipu daya. Hal ini sudah kami laporkan di Polsek Tempuran. Bahwa yang keempat, bahwa saudari WW berasal asli dari Dukuh Papuan, Prajeksari, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, putra Bapak Jamari. Yang kelima, pernah mengibuli atasannya atas nama Dahlan Istanto Tambak Romo senilai 50 juta. Menurut keterangan saudara Satyo, 85 juta mengibuli suaminya dengan tanda tangan palsu atau ditekan, BKP 40 juta, dan menggasak berwarisan kendaraan sepeda motor di Winong. Catatan terakhir kami mengetahui adalah menipu daya ulaji sebesar 35 juta. Sudah tercatat, Pak. Yang keenam adalah kejadian dilakukan Wiwi di Pati. Sudah berkali-kali kami laporkan ke polsek terkait, namun laporan kami belum ada perkembangan dan tanggapan pengaduan. Rata-rata para korban pada ngebel kami lalu meminta uang dan menagih uang ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan IWW tersebut. Yang ketujuh, kami mengindikasikan ada sindikat atau jaringan mafia yang mengotai dan mempola atas semua perbuatan yang dilakukan IWW. Dengan yang turut menikmatinya hasil kejahatannya dilakukan IWW adalah Rintiaton Gunadi Priyanto alias Nando, warga Ndopang, Triguno, Pucakwani, yang adalah jaringan narkoba yang melihat
kejahatan beruntun, berantai, sistematis, dan rapi jaringannya, kami mengindikasikan terlibat dalam jaringan pemakai narkoba sehingga segala cara dipakai untuk memalak. Yang selanjutnya adalah keterlibatan Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo sebagai otak jaringan yang men-setting semua pola yang dilakukan dalam rangkaian kejahatan yang dilakukan IWW untuk segera diselidiki, dan keterlibatan Saudara Jayu Setianto Oknum Disdik Tambak Romo, Mokamat Sutopo Kayun, Sudarmadi, Rusmini yang di Blora, Arifin Subagi, Mas'ud yang pernah memeras saya dengan alasan pelunasan PNS yang senilai 110 juta dan 95 juta lunas. Kami meminta kasus tersebut dapat diungkap, Saudara IWW ditangkap dan diamankan, sehingga jaringan siapa saja otaknya, pelaku-pelakunya turut serta dapat diproses secara hukum. Ya, membantu kejahatan yang siapa yang turut serta membantu kejahatan dilakukan IWW ya dapat diamankan dan diproses secara hukum, dan yang hukum yang berlaku di Indonesia sepantasnya. Permohonan pembukaan kasus. Sudah jauh hari saya sudah warning Dinas Pendidikan kalau saya boleh saja bisa menyetujui sebuah gugat cerai yang diajukan, namun persyaratannya harus terpenuhi lebih dahulu, karena semua utang-utang yang ditanggung oleh Saudara Inde merupakan fair jaring yang harus dilunasi terlebih dahulu. Lalu perceraian dapat dilangsungkan, tetapi itu ditendang begitu saja. Yang kedua, harapan saya adalah berkoordinasi dalam pembinaan. Kamtibmas memanipulasi saya, sama sekali tidak pernah merasa dibina tetapi disudutkan. Dimatikan langkah saya, diperdaya oleh SD Tambak Romo dan dinas, ada upaya permainan di dinas, baru kemudian ada titik jelas bahwa di GTK, PPTK juga saya diperlakukan yang sama. Unsur rekayasa dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Supawatin, Jayu Setianto, Dahlan Istanto, Sunarto, SPD, Sudarmadi, serta Subagi. Inilah yang saya adukan di Polres, karena demi kejelasan ini bukan murni soal satu saja. Klarifikasi selanjutnya, kami juga meminta penjelasan dari yang bersangkutan bahwa pandangan umum saya ada korupsi berjamaah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Tambak Romo ini, diantaranya Muhammad Sutopo, Kepala, dan Sukowati Suudi, Bendara. Karena ini ada konspirasi, makin jelas bahwa mereka semua terlapor bersama-sama menyimpangkan wewenang jabatan untuk merampok, ya, merampok dengan sengaja, merampok secara bersama-sama hak, tidak berkenan menyalurkan insentif tunjangan suami dari guru SD Tambak Romo atas nama Indah Widawati yang melakukan persekusi kabur dari rumah sejak 2011 dengan alibi minta bantuan dan sebagainya. Tapi itu bermasalah. Dengan ini mohon agar laporan saya terkait dengan penyimpangan wewenang di Dinas Pendidikan Tambak Romo tersebut segera dapat diungkap, ditindaklanjuti. Berikut kami lampirkan data pendukung dugaan korupsi dan penyelewengan Dinas Pendidikan Tambak Romo kepada saya. Unsur pembegalan 2011 yaitu adanya kejahatan ras, pembegalan, perampokan, perampasan yang dilakukan sindikat gerombolan yang tidak dikenal, yang diduga salah satunya pelaku adalah Bambang Permadi. Berdasarkan petunjuk masyarakat, BBPM melakukan sindikat kejahatan ini bersama-sama dengan bapaknya TM dan ibunya berpraktek dukun. Sekitar ada 8-12 orang keluar dari mobil APV Avanza warna merah menghadang di depan Masjid Mojolawaran Gabus pada 11 Februari. Mereka mengakunya oknum anggota Polres Pati. Keterangan Mukhid, pelaku yang interogasi intimidasi korban DD adalah Bambang dan Besut, ya. Dan yang membawa anak dan istri korban adalah preman Katan atas nama Besut. Ini yang menarik anak istri korban ke dalam abal APV krem, dan sejak malam itu hingga 2 minggu anak dan istri korban tidak diketahui keberadaannya. Lalu seorang kepala sekolah mengatakan kalau selama ini anak dan istri saya dikerap di rumah Sri Tomo Tambak Romo.
hasil penyelidikan kami. Namun itu juga masih belum ada kejelasan sampai dengan hari ini upaya penelusurannya seperti apa, penyelesaiannya nanti bagaimana. Tentunya mekanisme ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Kanit Reskrim Polsek Tambak Romo tentang kejadian-kejadian yang ada di wilayah Gabus. Demikian itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama di Polsek Gabus ya. Kami sampaikan terima kasih, dan tentunya karena ini menyangkut keamanan jiwa seseorang, maka kami membutuhkan jaminan keamanan selaku pengadu.